Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin selaku dosen pengampu mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran sekaligus dosen Institut Agama Islam Al-Qudri Jember. Saya Tanah Mas Sulaiman nomor NIM 2018 096 01 1641 akan menyampaikan beberapa bab makalah yang berjudul media video. Langsung saja, media video. Media video tergolong ke dalam media audiovisual yang mampu menayangkan pesan dan informasi melalui unsur gambar dan suara yang disampaikan secara simultan. Keunggulan ini membuat media video sangat banyak digunakan dalam aktivitas belajar dan pembelajaran. Dengan keunggulan yang dimiliki sebagai media audiovisual, media video mampu memperlihatkan objek, tempat, dan peristiwa secara komprehensif melalui gambar bergerak atau motion picture. Bab ini akan membahas tentang pemanfaatan media video sebagai sarana pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengomunikasikan informasi dan pengetahuan kepada pemirsa. Selanjutnya, peran dan perkembangan media video. Media video tergolong sebagai media audiovisual yang mampu menayangkan unsur pesan dan informasi melalui gambar dan suara yang disampaikan secara simultan. Keunggulan ini membuat media video sangat banyak digunakan sebagai sarana untuk memperoleh dan mengomunikasikan pesan secara lengkap. Dengan keunggulan sebagai media audiovisual, media video mampu memperlihatkan objek, tempat, dan peristiwa dalam format gambar bergerak secara komprehensif. Media video mampu menampilkan unsur gambar atau visual dan suara atau audio secara bersamaan pada saat digunakan untuk mengomunikasikan informasi dan pengetahuan kepada sasaran pemirsa. Walaupun bentuk fisiknya berbeda, media video banyak memiliki kesamaan dengan media film. Kedua ragam media ini mampu menayangkan unsur gerak dan secara simultan. Kemampuan seperti ini dikenal dengan istilah motion picture. Media video telah banyak digunakan untuk berbagai keperluan komunikasi, mulai dari bidang hiburan sampai pendidikan dan pembelajaran. Media video dapat digunakan untuk mengungkapkan objek dan peristiwa seperti keadaan yang sesungguhnya. Perencanaan yang baik dalam menggunakan media video akan membuat proses komunikasi, informasi, dan pengetahuan menjadi lebih efektif dan efisien. Program ini dapat menjadi media yang efektif jika digunakan untuk mengomunikasikan informasi atau pengetahuan yang mencakup kombinasi unsur gerak dan unsur suara di dalamnya. Melalui penggunaan media video, pemirsa dapat melihat suatu proses dan peristiwa secara berkesinambungan dengan tingkat realisme yang sangat tinggi. Artinya, teknologi video yang ada saat ini telah memungkinkan penggunanya untuk menyimak unsur audio dan unsur video dengan kualitas yang sejelas mungkin. Keunggulan media video. Menurut Robert Hynek dan kawan-kawan, tahun 1996 mengemukakan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh media video dalam mengomunikasikan informasi dan pengetahuan yang meliputi 1. Menayangkan gambar bergerak. 2. Memperlihatkan sebuah proses dan prosedur. 3. Sarana observasi yang aman. 4. Sarana untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan tertentu. Kelima, memperlihatkan contoh sikap dan tindakan yang dapat dipelajari. 6. Mendorong munculnya apresiasi atau penghayatan terhadap seni dan budaya. Ketujuh, menciptakan kesamaan pengalaman dan persepsi bagi pemirsa. Media video memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran informasi dan pengetahuan. Ragam media ini tidak hanya digunakan untuk memperoleh hiburan semata, tetapi juga untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang spesifik yang diperlukan oleh pemirsa. Dalam dunia olahraga, misalnya, media video memiliki kontribusi yang sangat besar untuk mempelajari gerakan-gerakan yang perlu dikuasai oleh para atlet.
Demikian pula halnya dalam dunia seni. Program video dapat digunakan untuk mempelajari dan mengapresiasi ragam seni dan budaya. Media video tergolong sebagai media audiovisual yang dapat digunakan untuk mengomunikasikan beragam informasi dan pengetahuan kepada pemirsa. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam kegiatan produksi sebuah program video yaitu: 1. Merumuskan gagasan. Yang kedua, menulis naskah dan membuat storyboard. 3. Melakukan perekaman gambar ke dalam media video. Yang keempat, melakukan perekaman suara yang terdiri atas narasi, musik, dan efek suara. Yang kelima, melakukan proses penyuntingan gambar dan suara atau video editing. Serta yang keenam, pengandaan atau duplicating. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Tanha Muhammad Sulaiman mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.